Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas kedudukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Bahwa Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah dari 124.000 nabi, 315 rasul, 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga 5 ulul azmi. Rasulullah adalah sayyiduhum. Rasulullah adalah pemimpin mereka, wa khatimuhum, penutup mereka. Bahkan Rasulullah dalam hadis Bukhari itu mengatakan, ana sayyidul khalqi yaumal qiyamah, bahwa aku adalah sayyidul khalqi. Jadi sayyidnya, pemimpinnya semua makhluk Allah di hari kiamat itu Rasulullah. Bahkan keistimewaannya lagi adalah ketika hari kiamat ya, nanti Rasulullah adalah orang yang paling diburu dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kenapa? Syafaat al-uzma. Jadi karena inginnya setiap nabi, inginnya setiap rasul, dan inginnya setiap umat sampai nanti umat akhir zaman itu mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini syafaat uzma, termasuk syafaat yang disimpan Rasulullah untuk umatnya nanti ya di hari kiamat. Jadi setiap nabi itu punya syafaat-syafaat, doa-doa mustajab, tapi sudah dimintakan oleh Allah di dunia sehingga dikabulkan di dunia. Nah, syafaat utma ini adalah nanti di akhirat. Dan itu yang memiliki adalah Rasulullah biidznillah ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa ketika dimintain umat-umat manusia itu mereka angkat tangan. Kenapa? Karena merasa pernah memiliki salah besar. Maksudnya dalam arti ya bagaimana mereka sudah tidak mampu lagi kecuali ya itu mereka kemudian merekomendasikan untuk menuju Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sebagai Rasul terakhir itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak kemuliaan dan keutamaan. Ya. Ini Rasulullah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi Al-Anbiya ya. Jadi Allah mengutus, tidaklah Allah, wa ma arsalnaka, tidaklah Allah mengutus ka, itu adalah Nabi Muhammad, illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi alamin. Jadi alam itu adalah masiwallah, jadi selain Allah itu adalah alam. Makanya, jadi ini yang kita kaji pada materi ini kan memang sangat menarik ya. Nah, kita sampai di bagaimana Rasulullah SAW sebagai rahmat. Nah, sebenarnya ada PR yang perlu dilakukan oleh teman-teman, ditunaikan oleh teman-teman dalam mengkaji Rasulullah sebagai rahmat. Apa itu? Membaca biografi itu. Mengkaji biografi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya yang biasanya barzanjian, yang biasanya dibaan, yang biasanya simtud duroran, itu setidaknya mengenal lewat syair-syair yang sangat indah itu ya, lewat qasidah-qasidah yang sangat indah itu, yang biasa burdahan, itu sebenarnya mengenal Rasulullah. Tetapi terkadang ya, kalau belum pernah belajar bahasa Arab kan tidak tahu artinya ya,
Barzanji, Simtuduror, sehingga ya merasa keindahannya ketika diiringi ya, dengan pujian lagu gitu, atau lainnya. Tetapi memahaminya itu yang kurang ya, sehingga kurang memahami. Nah, di samping itu setidaknya kita sebagai muslim ya, antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu kan kita memiliki kewajiban untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah ya. Jadi mengenal Rasulullah. Jadi teman-teman harus mengenal dulu. Makanya siapa yang sudah pernah khatam membaca biografi sirah Rasulullah SAW, ini dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Tak kenal maka tak sayang. Lah teman-teman kalau mau sayang kanjeng Nabi berarti kan harus kenal dulu Rasulullah Muhammad SAW. Ya katakanlah baca dulu sirah-sirah yang kecil gitu ya. Misal Khulasoh Nurul Yakin, atau juga Nurul Yakinnya yang bukan Khulasohnya. Jadi kalau sudah membaca yang kecil, biografi yang kecil itu nanti ditambah ya, ditambah. Kemudian membaca yang besar. Maaf, sinyal terputus ya. Jadi setidaknya pertama membaca Khulasoh Nurul Yakin. Kalau yang sudah naik lagi ya, yang lebih tebal lagi, misal Ar-Rahiq Al-Maktum yang lagi populer ya, karya Al-Mubarakfuri. Lebih tebal lagi ya. Misal As-Sirah An-Nabawiyah, ini termasuk Ibnu Hisham itu termasuk yang serating sama Imam Syafi'i ya, Ibnu Hisham ini. Sirah Nabawiyah ya, kitab sirah yang ditulis semasa-masa Imam Syafi'i ya, tahun 150-an Hijriah ya, atau abad-abad ke-8 Masehi. Sampai 204 Imam Syafi'i itu kan meninggal. Nah, ini penting untuk dibaca dulu Sirah Nabawiyah ya. Nah, ini tugas teman-teman itu ya. Setelah ini membaca Sirah Nabawiyah. Ya, apa perlu ditugaskan untuk membaca Sirah Nabawiyah itu ya. Ya, yang tipis dulu lah, tipis dulu. Nah, kalau masih kurang bisa nanti baca-baca sirah-sirah yang lainnya. Misal yang di belakang saya itu Al-Bidayah wa Nihayah. Sirah Nabawiyahnya itu sangat banyak sekali ya. Ada 2 jilid sendiri misal. Karena Al-Bidayah wa Nihayah itu adalah sejarah dari masa Al-Qalam ya, sampai masanya Imam Ibnu Katsir itu sendiri. Jadi di masa-masa akhir Abbasiyah. Ini penting untuk dikaji. Kenapa? Semakin kita mengenal Rasulullah, semakin kita sayang. Tapi kalau kita nggak pernah kenal gimana? Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu ya. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya falyafrahu. Nah, di sini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu bukunya Syed Muhammad Alawi Malik itu dijelaskan bahwa itu adalah Rasulullah. Coba kalau tidak ada Rasulullah maka tidak diturunkan Al-Quran. Kalau tidak diutus Rasulullah berarti tidak diturunkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak diturunkan berarti tidak ada diajarkan agama Islam. Nah ini, jadi patokannya adalah Rasulullah, rahmat. Jadi mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini menguatkan bahwa rahmat Allah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ini kita perlu mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Ibaratnya gini, ada yang tidak mengenal bapak ibunya. Saya yakin semua kenal kan? Ya kenal. Setiap hari bersama orang tua ya, mulai dari kamu dilahirkan ya sampai kamu ini yang merawat itu orang tua. Maka harus kenal. Maka nggak kenal orang tua berarti kan durhaka. Kalau orang tua
yang menjadi sabab wujud kita di dunia, yang merawat kita, ya, itu kita kenal, maka harusnya dengan Rasulullah yang menjadi sabab ma'rifah kita kepada Allah, yang menjadi sebab kita mengenal Allah, kita menyembah Allah, kita beriman kepada Allah, harusnya kenal sama Rasulullah. Maka kalau kita tidak kenal, itu kebangetan. Jadi kalau kita tidak kenal Rasulullah itu kebangetan. Kalau orang tua kenal, ya lumrah wujud kita karena orang tua. Ya, kalau kita tidak mengenal orang tua, nah ini yang kurang ajar. Ya, ini perlu belajar, perlu mengenal. Apalagi teman-teman sudah balik gitu ya, harus semakin mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah dengan wa innaka, dan sesungguhnya engkau la'ala, sungguh. Ya, ini ditambah inna, terus ada lanya, la'ala, ya ini sungguh. Jadi lam taukid itu. Ala khuluqin azim, di atas akhlak yang azim, agung. Nah, coba teman-teman lihat ya, bagaimana pribadi Rasulullah SAW ketika sebelum diutus Rasul sebagai Rasul. Ya. Jadi Al-Amin, dikenal sebagai Al-Aminnya, amanah, sangat dipercaya. Dikenal sebagai apa? Soduk, sangat jujurnya. Dikenal sebagai apa? Dermawan. Dikenal sebagai apa lagi? Suka menolong. Itu Kanjeng Nabi sebelum diutus sebagai Rasul. Nah, begitu juga ketika diutus sebagai Rasul, Masya Allah. Ya. Segala harta, segala nyawa, ya, itu untuk umatnya. Coba lihat aja masyarakat jahiliyah dulu ya. Masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang, ya, katakanlah goblok, bodoh, tidak maju, tidak berperadaban, itu jahiliyah. Ini tidak menafikan ya unsur-unsur peradaban yang ada di saat itu ya. Contohnya ya unsur memahat patung gitu ya. Unsur kesenian berpuisi, bersyair gitu ya. Ya, tapi secara moral, secara keyakinan mereka itu rusak semua. Dan itu sebenarnya tidak hanya terjadi pada masyarakat Arab, tapi di hampir seluruh dunia. Ya, yang kuat memakan yang lemah, itu tidak ada peraturan yang ya, baku. Pokoknya mana yang kuat mendolimi yang, bahkan untuk perempuan sendiri itu mereka tidak memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Jadi senantiasa berada ya dalam posisinya itu ya di bawah laki-laki. Bahkan ada yang menganggap wanita itu adalah setan. Ini coba nanti dilihat masa-masa sebelum Rasulullah diutus atau masa-masa jahiliyah. Tapi ketika Rasulullah SAW diutus sebagai Rasulullah, kemudian mengajarkan agama Islam selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya, yang tadinya masyarakat Arab ini tidak beradab dan tidak berperadaban. Bagaimana anak kecil lahir, wanita dibunuh. Lupa kalau ibunya itu wanita. Nah ini. Nah, ketika itu apa yang dilakukan Rasulullah? Direvolusi, ya. Diarahkan dengan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang tadinya manusia-manusia terbelakang, bagaimana menjadi manusia-manusia yang maju. Maka Arab ketika dibimbing Rasulullah selama 23 tahun, itu mampu kemudian maju. Romawi Persia yang dulunya menjadi kiblat peradaban dunia saat itu, setelah dibimbing oleh Rasulullah, ya,
dengan tarbiyah yang terus continue ya selama 23 tahun, baik dari sisi syariahnya, bagaimana ibadahnya, sisi akidahnya, juga bagaimana sisi akhlaknya, kemudian mengeluarkan segala potensi yang terbaik dari sahabat-sahabatnya. Makanya sahabat-sahabat kan misal ada yang jadi pemimpin ya kayak Khulafa ar-Rasyidun itu, ada yang sebagai ahli perang ya, Khalid bin Walid ya. Ada yang juga sebagai pakar ilmu ya, kayak Abdullah bin Abbas ya, Zaid bin Thabit seperti itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan banyak lagi. Punya ini kepakaran sendiri-sendiri ya itu. Punya kepakaran sendiri-sendiri. Ada ahli ekonomi Utsman bin Affan, ada kayak Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya. Jadi ini tarbiyah Rasulullah. Sehingga apa? Setelah Rasulullah meninggal, ini mewariskan generasi-generasi yang luar biasa, sehingga kemudian muncul peradaban-peradaban Islam di dunia Arab yang kemudian mampu menggantikan peradaban Romawi dan Persia sebagai penguasa dunia. Ini kan rahmat ya. Jadi Islam yang hadir bersama Rasulullah SAW ini sebagai rahmat. Tidak hanya itu ya. Bagaimana Rasulullah SAW, kehadiran Rasulullah SAW, rahmatnya Rasulullah SAW ya, ini di dunia baru ya, itu mampu dirasakan di seluruh penjuru dunia. Nah ini tidak seperti para nabi. Kalau nabi-nabi itu diutus untuk kaumnya sendiri. Kanjeng Nabi itu diutus dari beliau diutus sampai nanti akhir zaman, baik di dunia Arab sampai di Nusantara, di timur dan di barat. Ini semuanya rahmat Allah. Nah lebih dari itu kan, minadz dzulumati ilan nur. Jadi Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan, ketidakaturan, ini menjadi manusia yang teratur. Maka Islam itu adalah jalan, nah, jalan Rasulullah SAW yang ditempuh oleh Rasulullah dan juga orang-orang yang mengikutinya. Nah maka kalau kita pengen selamat di dunia ya, ikut Rasulullah. Terlebih kalau kita mau selamat di akhirat, maka juga harus mengikuti Rasulullah. Nah, karena seperti yang kita kaji di dalam ya materi ibadah dan akhlak, bahwa kita di dunia itu kan tidak lama ya, sementara ya. Dan kita punya visi di sini, itu adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, mengabdi kepada Allah. Dan mengabdi kepada Allah itu perlu mengikuti ajaran Rasulullah. Dan ajaran Rasulullah itu ya tidak mungkin kecuali melewati para ulama itu ya, ulama. Nah, disitulah Rasulullah menegaskan wa innamal ulama warasatul anbiya. Di para ulama itu adalah para pewaris nabi. Itu. Jadi mengikuti nabi saat ini, wong kita nggak tahu bagaimana nabi, ya kita mengikuti para ulama, terutama yang memiliki sanad-sanad keilmuan yang ya, terhubung sampai Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi misal kalau kita di Indonesia itu memiliki hutan yang sangat besar, ya, hutan yang sangat besar terhadap keturunan Rasulullah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Ya, keturunan Rasulullah. Ya meskipun Rasulullah tidak diutus di Indonesia misal, tetapi salah satu keutamaan Indonesia adalah bagaimana banyaknya keturunan-keturunan Rasulullah yang melanjutkan dakwah datuknya untuk mengajarkan agama Islam di Indonesia. Nah ini yang saya bahas di salah satunya di The History of Islam in Indonesia. Nanti kalian bacalah itu. Kalau mau ya bisa di perpus Demangan atau di rumah saya atau ya di web saya itu, kalau mau mendapatkannya ya itu bisa dibaca di situ. Ya. Jadi kita bersyukur setidaknya menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang rahmat. Perilakunya penuh dengan rahmat. Tadi yang dicontohkan banyak sekali ya. Nah, rahmat. Jadi kita sebagai umatnya harus sangat bersyukur itu.
Ya, sangat bersyukur itu. Lah, maka kerahmatan Rasulullah SAW dapat kita rasakan. Jika kita semakin mengenal Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW yang sangat-sangat rahmat, yang penuh dengan rahmat, ya, dan juga bagaimana kita mencontoh keteladanan Rasulullah dan para ulama yang dalam membumikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat. Jadi masih banyak sekali kitab-kitab yang bahas tentang rahmat Rasulullah SAW. Semoga kita juga terciptakan sebagai dari rahmat Allah dan rahmat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik,